Safar dapat ilmu. Fardu dipersembahkan oleh Safar Mulia. Terkait perjalanan safar Ustaz ya, biasanya kan mungkin spesifik saat umroh Ustaz ya. Itu kebayang Ustaz sudah sering menyampaikan nasihat bahwa berilmu sebelum beramal Ustaz ya. Karena kalau nggak begitu, ketika kita di perjalanan dan sampai mungkin di Mekah, di Madinah, mungkin bakal ngelihat berbagai macam fenomena Ustaz ya. Yang ini kok gini, tapi kan ini orang Islam gitu Ustaz ya. Mungkin terkait seperti mungkin lagi apa namanya, khususnya tawaf, ada yang mengusap-ngusap dinding kiswa, kita dari Ka'bah di kiswanya, menciumnya setelah Hajar Aswad, atau mungkin di Maqam Ibrahim misalnya mencium, mengusap-ngusap dan sebagainya. Nah ini hal seperti ini itu gimana Ustaz, keyakinan bisa ngalap berkah dari tempat kita? Ya, barakallahu fiik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Yang perlu kita pahami ya, keberkahan itu kan sesuatu yang gaib ya. Oke. Kita bisa nggak ngelihat keberkahan dari sesuatu gitu? Bisa? Betul. Nggak bisa kan? Nggak bisa. Pertama itu keberkahan sesuatu yang gaib. Kedua, untuk memindahkan keberkahan itu ke diri kita juga itu kan hal yang gaib. Kita nggak tahu gimana caranya supaya berkahnya ini pindah ke kita. Kita kan nggak tahu kan? Betul. Makanya kita tidak bisa mengetahui sesuatu itu ada berkahnya kecuali dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya. Dan kita nggak tahu cara memindahkan keberkahan dari sesuatu ke kita kecuali ada penjelasan dari Allah dan Rasulnya. Ini kan begitu kan? Nah, anak kasih contoh sekarang masjid. Masjid berkah? Berkah. Jelas kan? Nah, sekarang bagaimana cara memindahkan keberkahan dari masjid ke diri kita? Apakah caranya dengan ngelap-ngelap pintu masjid? Ya enggak. Apakah caranya dengan nyopot peci kita dilap-lapin ke lantai masjid? Kan enggak. Kalau mau dapat keberkahan dari masjid, ya sholat di masjid, baca Al-Quran di masjid, itikaf di masjid. Disitulah baru kita bisa mendapatkan keberkahan masjid. Sama seperti Ka'bah. Ka'bah berkah, jelas. Tapi bagaimana cara kita mendapatkan keberkahan dari Ka'bah? Apakah dengan dilap? Enggak. Apakah dengan kiswahnya, bahkan ada yang sampai bawa silet, sampai dipotong sama dia kiswah, ini mula. Apakah dengan itu caranya? Kan enggak. Kenapa kita bilang itu cara yang salah? Karena Nabi nggak lakukan, para sahabat nggak ada yang dulu bawa pisau bisa dipotongin bagian Ka'bah, nggak pernah. Tapi gimana caranya? Ya kita sholat ngadep ke Ka'bah. Itu caranya. Kita tawaf di Ka'bah. Itu cara kita mengambil keberkahan dari Ka'bah. Begitu juga Maqam Ibrahim. Kita dengan cara sholat di belakang Maqam Ibrahim seperti yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Safar dapat ilmu. Fardu dipersembahkan oleh